Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya host yang baru. Loh, udah beda lagi. Yang itu, yang hostnya yang tadi udah kita out tuh. Harusnya gue sama Hanif lagi. Ya, cuma mana ada nih Hanif kendala. nih? Ada kendala, harusnya dia jadi narasumber, cuma dia nggak masuk hari ini. Nggak masuk ya, karena ada kendala katanya salah pesen Grab. Iya, jadi lagi dibully sama satu keluarga kayaknya. Iya, jadi dia mungkin sekarang sedang tertunduk di pojokan mungkin ya. Iya. Jadi kita mau bahas, tadi kan di part 1 itu kita udah bahas soal orang yang kuliahnya beda sama kerjanya. Nah kita hari ini, yang video kali ini kita mau bahasnya yang kuliah sama kerjanya nih sama nih. Betul. Jadi Garis kita ya. ada yang, ya kita udah bawa sepupu-sepupu kita nih yang masih sejalan sama kuliahnya lah istilahnya. Ya, yang lain kan tadi istilahnya ada yang murtad tuh kuliah, tapi kuliahnya apa, kerjanya apa. Nah ini kita lihat yang masih setia sama jurusan ini. Yoi. Kita jadi kali ini kedatangan sepupu-sepupu kita. Yang pertama ada siapa Dani? Ada Mas Fahmi. Ya, Mas Fahmi. Halo. Assalamualaikum Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua ada siapa Adi? Ada ini. Wah ini suaranya putus-putus nih. Ini ada pasangan suami istri yaitu Ica dan Ari. Halo Ica dan Ari. Gangguan teknis terus nih. Gangguan teknis saudara-saudara. Kita lihat gambarnya nge-freeze ya. Ari, Ica, halo, woi. Wah, kita terputus pemirsa. Oke. Ya, nah, dia sudah kembali. Rupanya pindah tempat, saudara-saudara. Dia sudah kembali, saudara-saudara. Oke, kita lanjut nih. Berarti, nah kita mau nanya nih sama Mas Fahmi, sama Ari, sama Ica. Dulu kuliahnya jurusan apa? Kita mau dari siapa dulu nih? Dari Mas Fahmi dulu lah ya. Mas Fahmi dulu. Oke. Dulu saya kuliah di jurusan pemerintahan. Ya. Tahun berapa ya? 2000-an lah. Itu kuliah di jurusan pemerintahan itu sama kayak apa sih? Kalau di UI ada administrasi negara gitu, beda nggak? Kalau apa? Ada di ini ya, di Universitas Negeri itu ada nyebut administrasi negara, ilmu administrasi negara, sama ilmu pemerintahan. Nah kalau sebenarnya sih intinya sama aja. Nah kalau saya di bagian terapannya, jadi ilmu yang ada itu ya kita pelajarin gitu, seperti itu. Jadi spesifiknya kalau ilmu pemerintahan lebih spesifik lagi sih, gitu. Kalau administrasi negara itu lebih ke ininya lebih luas lah cakupannya, gitu. Kalau kita ya itu prakteknya gitu, langsung praktek. Terus kenapa sih Mas kok milihnya kuliah itu gitu? Cita-cita dulu sebenarnya pengennya jadi wartawan. Agak lari. Wartawan, kemudian dari SMP kemudian SMA sempat gabung sama teman-teman, ya suka musik juga, cuma nggak tahu di kelas 2 itu berpikir gimana mau kemana nih kan setelah lulus kan, karena ya udah ngelihat orang tua kayak gimana kondisinya gitu, sementara ngecek apa tuh biaya masuk universitas agak lumayan mahal gitu kan, ya udah nyoba sekolah kedinasan, dan yang saya coba tuh bukan satu sekolah kedinasan, jadi ada banyak ya? Kurang lebih banyak sampai 5 loh. Oh ya, kuliah kedinasan tuh banyak ya, termasuk yang kayak pelayaran gitu-gitu pun termasuk kedinasan ya itu jatuhnya, atau enggak? Iya, kalau kuliah kedinasan tuh banyak ya, ada stan pelayaran. Kalau pelayaran kalau nggak salah yang di Sunter tuh kedinasan, AIM ya, Akademi Ilmu Kemaritiman, kemudian imigrasi,
kemudian ya Akpol, kemudian Akmil, STPDN, terus sekolah pertanahan juga ada yang kedinasan. Banyak ternyata ya. Soalnya yang kedengeran kayaknya itu lagi. Iya. Yang paling favorit kan kayaknya STPDN atau IPDN, terus abis itu Akpol, Akmil yang paling banyak orang tahu. Itu paling umum ya. Kalau tadi orang-orang di murtadnya itu berubahnya itu dari kuliah ke kerjanya, kalau Mas Fahmi dari cita-citanya. Ya. Nah, iya. Dari cita-citanya dia berubah. Sekarang terus. Sekarang kerjaannya malah jadi makanan wartawan ya. Ini coba kita mau tanya lagi nih sama Ica sama Ari. Ini pasangan suami istri yang kerjanya kuliahnya sama nih. Tapi ya. Kalau kalian jadi kuliahnya jurusan apa, coba biar orang-orang pada tahu. Terus kenapa milih jurusan itu? Jurusan apa kita? Psikologi. Psikologi. Kita jurusan psikologi. Beda 4 tahun. Kenapa milih jurusan itu ya? Kalau aku sih karena pengen bisa belajar baca orang ya sebenarnya. Ada caranya. Tapi sebenarnya sih karena waktu SMA tuh pernah dibilang gini sama gebetan. Nani? Ari nggak bisa ngerti perasaan orang nih gitu. Terus jadi mikir, kira-kira apa ya? Udah yang bisa perasaan perempuan gitu kan. Padahal karena perempuan sebenarnya sih. Aduh, gitu ternyata. Motivasinya itu ya. Motivasinya gara-gara perempuan berarti nih. Wah. Atau kalau mengerti membaca orang bisa belajar hipnotis tuh ya. Ada caranya. Banyak. Kalau Ica kenapa ya jurusan psikologi? Nggak gara-gara cowok kan? Dulunya kenapa ya? Jangan-jangan Ica ini gebetannya Ari dulu. Yang ngasih tahu nggak ngerti nih Ica jangan-jangan. Dulu justru aku ingatnya dulu kan aku waktu SMA punya pacar. Jadi pas di SMA itu pacar aku mantan aku tuh dulu malah bilang dia pengennya ke psikologi gitu. Aku dulu malah kayak nggak kepikiran sama sekali gitu mau ke psikologi, tapi ternyata malah aku yang masuk psikologi. Aku juga bingung sih kenapa. Kalau mantannya masuk psikologi nggak mantannya? Enggak sih. Nggak. Masuk apa dia sekarang? Masih kenal, masih update gitu. Jadi semua pasangan ini berdua masuk kuliahnya gara-gara pasangan. Gara-gara pasangan ya rupanya ya. Ada pengaruh dari pasangan lah pokoknya ya. Kita mau coba nanya Mas Fahmi sih. Mas, kalau aku tuh penasaran banget. Karena kayak tadi aku baru tahu kalau kuliah kedinasan tuh banyak banget. Tadi disebutin sampai 6 lah kalau nggak salah tuh tadi. Mungkin masih ada lagi yang belum disebut. Nah, perbedaan nih kuliah biasa gitu, misalnya kita di universitas atau di sekolah tinggi sama kalau kedinasan juga jatuhnya sekolah tinggi kali ya. Kita bicara sekolah tinggi umum sama yang kedinasan inilah, yang kedinasan tuh perbedaan kuliahnya apa sih kira-kira gitu. Mungkin Mas Fahmi kan pernah ngerasain dua-duanya ya, karena sebelum kedinasan Mas Fahmi pernah kuliah di kejurusan ya. Iya, apa itu perbedaannya? Ya sama juga tuh sama kayak Mas Ari tuh psikologi juga dulu pernah. Mau baca cewek juga nih, gara-gara cewek juga bukan? Nah, dulu kalau kuliah psikologi awalnya baca-baca itu buku primbon. Kamu lahirnya kan Selasa Kliwon. Kamu tidak cocok kerja di air. Oh. Terinspirasi dari buku primbon. Jadi ya udah kayaknya psikologi cocok nih. Anda tidak cocok kerja di air. Ambil yang tanggal. Oh gitu. Jadi alasannya baru tahu. Juga ya. Kalau kuliahnya sendiri perbedaan yang belajarnya kuliah biasa sama yang kedinasan? Kalau saya sih ngerasain, kalau saya kan di STPDN ya. Jadi ngerasainnya ya saya ceritanya berdasarkan pengalaman saya di STPDN, karena memang sekolah kedinasan itu sistem pembelajarannya berbeda-beda gitu. Nah ini yang saya ceritain kalau di STPDN-nya. Jadi kalau di STPDN itu ada namanya istilah jarlatsu.
Jadi singkatan ya? Iya, singkatan itu kepanjangannya pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Gitu. Jarlatsuh. Oke. Ya, kalau di sekolah kebiasa tuh sekolah universitas yang ini kita dapat pengajarannya ya. Iya. Nah, kalau itu di situ mungkin untuk pelatihan dan pengasuhannya mungkin lebih ini kali ya, lebih ketat karena di situ kan sekolah asrama. Kita ya lumayan juga diawasin. Di situ setiap satu barak itu ada pengasuhnya. Nah, kita ada penilaian ini juga sikap gitu. Kemudian kalau pelatihannya waktu zaman saya tuh masuk itu dulu masih ada nanam jagung gitu. Nanam jagung di kebun waktu dulu di STPDN tuh punya gunung tuh luas tuh. Tanam jagung, kemudian itu jagung kita namain tuh, nanti 3 bulan kemudian kalau udah tumbuh itu kita bakar sendiri gitu. Terus ada pokoknya ada pelatihan pidato juga, ada pelatihan. Jadi kalau saya sendiri sih ngelihatnya lebih banyak ke pelatihannya ya dibanding jadi kalau porsinya sih ya 50-50 lah, bisa dibilang 50-50. Justru malah lebih beban pembelajarannya lebih berat di pelatihan gitu. Kalau pengajaran sih ya kita dengar dosen, ngerti nggak ngerti mah yang penting nilai bagus kan. Gitu. Masih mending kalau Mas Fahmi berarti tadi diam-diam lihat dosen nilainya bagus. Kalau saya diam-diam lihat dosen nilainya tetap jelek saya. Berarti perbedaannya adalah di sisi terapannya itu ya, di sisi pelatihan. Jadi kalau di kedinasan tuh benar-benar dibentuk untuk siap banget untuk langsung kerja ke bidang itu ya, ke bidang yang sesuai. Betul. Itu ya. Betul. Udah punya modal banget tuh dari kedinasan tuh. Iya. Yang diajarin di sana sih istilahnya betul-betul secara filosofi, secara praktek. Kalau kita bisa betul-betul menjabarkan sih, wah ini sama yang di kampus dulu sama. Berarti benar-benar kepake langsung siap kan. Kalau kita yang kuliah kadang-kadang bingung kan. Ya kadang-kadang ini kok kuliahnya begini tapi di kerjaan tuh bisa beda ilmunya segala macam kok. Kedinasan berarti mungkin lebih ini ya. Lebih cocok lah. Lebih well prepare mungkin. Iya benar-benar. Kalau dari gimana? Ica dan Ari gimana tuh? Gimana apanya? Tadi lagi apa sih ini? Nah, yang kan ini kita emang buat video ini supaya buat adik-adik kita yang mungkin nantinya mau buat bisa jadi referensi lah. Misalnya dia mau kuliah, kita kasih contoh bahwa ada orang yang kuliah jurusannya apa, kerjanya kemana. Beda-beda nih. Tadi kayak Diti fisika malah jadi IT kerjanya. Kuliah fisika kerjanya IT. Gua kuliah IT kerjanya sales. Habis itu tadi ada Reno kuliah pasar modal, kerjanya gitu juga. Advertising ya, sama event organizer. Iya. Jadi emang ini kita sekarang mau membuka nih. Kalau misalnya kayak Ari sama Ica, ini kan kalau psikologi itu kerjanya sebagai apa sih? Kalau kerja ya, di dunia kerja ya? Kalau di dunia kerja, ya yang paling terbayang kan kalau yang biasanya ini ya, kalau misalnya dari SMA gitu ya, mau masuk psikologi nih, pasti kan yang kebayang psikolog gitu kan, pastinya gitu. Tapi kan kalau psikolog tuh harus, dia nggak bisa cuma S1 doang, jadi dia harus ambil profesi lagi ke S2 gitu, jadi psikolog, jadi profesi. Terus tapi selain itu sebenarnya banyak banget kayak kalau sekarang itu yang banyak S1 psikologi lulusannya tuh kayak jadi konselor, guru BK, bisa trainer yang banyak sekarang tuh kayak coach gitu juga kan sekarang banyak kayak motivator juga. Gitu bisa ya, motivator ya. Bisa juga. Ya, atau yang di industri itu kayak kita jadi HRD kayak gitu. Nah, kalau di corporate lah ya. Ya, corporate tuh biasanya HRD rekruter gitu kan, rekruter
atau apa namanya training di bagian trainingnya gitu bisa juga dari. Nah gitu, oke. Kalau tadi kan Mas Fahmi tuh dari pas kuliahnya itu kan ilmunya pas di kerjaannya tuh kepake banget tuh. Ya. Karena bener-bener 11-12 lah dengan kuliah dengan kerjanya gitu. Nah kalau dari jurusan psikologi itu ketika ke dunia kerja gimana tuh? Kan kemarin juga aku sempat kerjanya juga kan di HRD gitu ya, bagian training. Kalau untuk apa namanya keberlanjutan lagi apa samanya gitu ya dari psikologi ke tempat kerja, yang kepakainya itu adalah kita lebih ke alat tesnya. Itu kan kita di psikologi itu kita belajar kan berbagai macam alat psikotes gitu, teori-teorinya dan alat-alatnya. Itu sih aku rasanya aku kepakai banget di situ gitu untuk alat tesnya psikologi. Beberapa udah bisa lah kita aplikasiin, apalagi untuk di kantor yang memang belum ada anak orang psikologinya gitu. Jadi ya itu kita bisa bantu ke perusahaan itu kita dengan pengetahuan yang kita punya gitu kan, untuk penerapannya gitu. Kalau gue sih selama kuliah dulu sebenarnya nggak terlalu banyak mendalami tentang psikologi industri dan organisasi, apalagi soal korporat gitu kan. Terus ternyata pas sebenarnya kalau gue tuh pengennya sebenarnya maunya tuh jadi musisi kan, tapi ternyata nggak dikasih jalan ke sana gitu. Jadi tiap melamar kerja atau yang pekerjaan yang nggak terkait sama yang gue pengenin itu, bisa kayak pengen kerja di perusahaan apa, gue coba lamar malah nggak pernah keterima, atau misal gue coba main musik gitu nggak sukses gitu kan. Tapi pas kaitannya dengan psikologi itu ada terus sampai akhirnya sekarang di PFN lebih banyak ini sih ya, lebih banyak kalau di corporate itu kita banyak studi kasus sebenarnya kayak gitu. Itu biasa terjadi itu. Maaf, ada barongsai. Jadi lebih banyak studi kasus nih. Studi kasus di perusahaan itu misalnya ada terkait rekrutmennya seperti apa. Terus jadi kita akhirnya lebih banyak belajar lagi karena kalau di kuliah kan lebih banyak teori-teori doang gitu. Nah, tapi praktikalnya tuh ya kita lebih banyak diskusi sama sesama HR yang lain gitu. Kalau nggak baca-baca di Google apa nih kasusnya seperti ini, kayak gitu sih, lebih banyak penerapannya kayak gitu. Berarti kan kalau tadi dijelasin sama Ari itu kan kuliahnya sama Ica tuh kuliahnya di psikologi, terus akhirnya kerjanya juga masuknya ke situ. Apalagi tadi Ari ngejelasin bahwa dia udah lama coba mengikuti passionnya dia di musik ya, tapi belum berhasil. Bukan gagal ya, belum berhasil. Belum berhasil. Ada gitu. Kayaknya banyak banget yang cita-cita musisi di keluarga kita banyak banget berarti ya. Tadi juga udah kan, ada Reno juga. Tapi gak ada yang jadi loh. Udah sekedar hobi. Terus udah gitu nyoba di pekerjaan lain yang diinginin juga sebenarnya belum berhasil juga lamarannya. Tapi pada saat itu kerja di melamar yang masih berhubungan dengan psikologi, itu malah berhasil untuk ininya. Nah, gue pengen tahu banget nih, kalau emang sebenarnya tuh ada keuntungan gak sih sebenarnya pada saat ngelamar kerja di jurusan yang emang sama gitu kan? Kalau kan kita sebenarnya bisa lihat nih lapangan kerja yang ada itu selalu kayak misalnya yang penting S1 gitu. Ya. Jurusan apa aja boleh daftar. Buka account eksekutif, S1 apa aja gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya yang penting yang berhubungan dong harusnya gitu kan, secara umumnya harusnya gitu kan yang benernya gitu. Kalau misalnya inline itu lebih baiknya sih kalau misalnya memang kita memang kerjanya misalnya di apa ya, kayak misalnya kayak di IT nih, misalkan itu kan jurusannya kan fisika tuh. Nah, kita bisa ngelihat passion kita sendiri itu sebenarnya lebih cari pekerjaan itu yang memang misalnya nih perusahaan ini lagi butuhnya researcher gitu. Nah, itu cocok tuh gitu. Jadi kalau misalnya memang yang penting sih kita minat dulu di bidangnya itu gitu. Tapi kalau misalnya yang pekerjaannya secara umum ya sebenarnya sih ujung-ujungnya sih balik ke minat ya. Iya. Berarti intinya kalau HR tuh nggak boleh tuh ya daftar yang ngelamar dari jurusan lain nggak boleh.
Sebenarnya sih bukan nggak boleh, karena memang ada juga pada kenyataannya memang HR juga isinya nggak semuanya dari psikologi atau dari hukum gitu, dari legal gitu, nggak semuanya. Jadi ada juga yang memang jurusan lain, ternyata dia awal-awalnya kecemplungnya di HR biasanya. Jadi dari awal dia pertama kali udah kerja di HR, lama-lama ya jadinya seiring experience-nya dia, akhirnya dia jadinya pengalamannya banyak di HR gitu. Dan itu juga nggak ini juga sih, bukan suatu hal yang tabu juga gitu. Banyak juga yang memang karena udah bertahun-tahun di HR mereka jadi master di HR gitu, tapi bukan dari jurusan psikologi. Atau yang kayak tadi pertanyaan kan akun eksekutif nih jurusannya apa aja gitu kan, itu kan sebenarnya kan yang bikin lowongan itu kan orang HR juga tuh gitu. Jadi memetakan nih, oh ini sebenarnya kalau jenis pekerjaan kayak gini tuh pasti bisa dilakukan sama siapapun gitu. Karena satu, dan tadi kayak kata Dani kan IPK juga tuh gitu. Itu kan sebenarnya yang penting kan kalau di pekerjaan yang sifat-sifatnya umum gitu, semua orang bisa masuk. Yang penting kemampuan dia bisa memproses informasi, lalu kan dan melakukan tugas-tugas apa yang diminta gitu oleh perusahaan. Tapi kalau yang khusus harus ada ininya lagi, kriteria khususnya lagi kayak gitu. Tetap ada advantage-nya lah ya. Benar. Advantage-nya itu adalah ya itu kita dari anak psikologi biasanya udah lebih menguasai alat tes, itu advantage-nya. Udah bisa baca orang ya kayak Ari ya. Ada caranya. Terus gebetannya udah tahu belum kalau Ari sekarang udah ngerti? Coba ditanyain. Bener, boleh ditanyain. Nah, buat Mas Fahmi nih, kan kalau Mas Fahmi kan kuliah kedinasan. Kan kalau tadi mah kan kalau orang-orang tuh kerja kayak kalau kita kuliah biasa tuh bener-bener kerja tuh nyari dulu dan lain sebagainya gitu, ngelamar dulu gitu. Kalau kedinasan tuh udah ada jaminan kerja belum sih kayak Mas Fahmi gitu, udah pasti diterima ini misalnya ke pemerintahan gitu, misalnya Mas Fahmi kan kedinasan negara gitu misalnya, yang tadi begitu daftar langsung diterima atau emang sebenarnya udah langsung ada ikatan langsung terima masuk gitu? Setiap yang lulus dari kedinasan itu pasti diterima kerja. Iya paham. Jadi gini sih buat adik-adik ini, nanti kalau mau daftar sekolah kedinasan memang mesti dilihat dulu sekolah kedinasan apa yang akan didaftar gitu. Misalnya kalau dulu waktu zaman saya masuk itu masih banyak tuh sebelum ada undang-undang sekolah kedinasan. Jadi masih banyak sekolah kedinasan yang ikatan dinas gitu, masih banyak dulu. Nah sekarang semenjak ada undang-undang tentang, saya lupa undang-undangnya tuh, tentang perguruan tinggi kedinasan, jadi banyak juga yang tidak ikatan dinas gitu. Ada beberapa contoh saya nggak tahu, kalau seinformasi yang saya dapat STAN juga seperti itu, dia nggak ikatan dinas tuh, tapi sekolah yang di bawah Departemen Keuangan. Nah juga ada sekolah pertanahan juga, tuh sekolah yang di bawah BPN, cuma mereka tidak ikatan dinas. Tapi kalau masuk nanti ada penerimaan PNS dari misalnya BPN, itu mereka masuk dalam prioritas gitu. Jadi berbeda nih. Kalau zaman dulu waktu tahun saya masuk itu 2000-an masih inilah, awal-awal 2000 banyak. Ya masih banyak yang ikatan dinas. Ketika lulus langsung mereka ditampung. Ada yang PNS gitu. Bahkan di STPDN sendiri kemarin terakhir ini malah beberapa kemudahannya makin dikurangin, karena mungkin dengan adanya undang-undang ASN ini, maka lebih ini kali ya, lebih aturannya lebih diperketat lagi. Gitu. Ya berarti kalau dulu tuh sebenarnya benar-benar semuanya ini ya, ikatan dinas. Iya, langsung masuk, langsung kerja. Malah kalau sekarang jadi jauh lebih challenging lagi ya. Ya, jauh lebih challenging. Iya, walaupun tetap ada advantage-nya kalau ada CPNS gitu, pembukaan CPNS di mana. Oh, tapi harus sesuai sama ininya juga ya. Kayak tadi Mas Fahmi bilang kedinasan pertanahan gitu. Sekolah kedinasan pertanahan berarti pada saat CPNS ke BPN doang atau keseluruhan tuh? CPNS BPN.
Berarti khusus tetap ke bidangnya tetap jalurnya ya. Dan sekarang ini trennya ini loh, Mas Dani, sekolah kedinasan itu hanya tidak sebatas sekolah tinggi. Oh ya? Ingat ya, kalau dulu tuh mindset kita ada sekolah Taruna Nusantara. Ya. Nah, ya kan mindsetnya kan Taruna Nusantara nanti larinya ke ini gitu kan, ke tentara, ke polisi dan lain sebagainya atau kedinasan lain. Nah sekarang ini di tingkat SMA pun sekarang dari Angkatan Laut, dari lembaga-lembaga kementerian itu bikin. Berarti sekolah tingkat SMA itu sudah sampai tingkat SMA. Gitu. Ya, dari tingkat SMA tuh udah ada kayak semacam penjurusan yang lebih menjurus lagi gitu ya. Walaupun tapi gimana? Nggak jaminan. Nggak jaminan, tetap nggak jaminan. Ya minimal kisi-kisi sedikit lah. Ini kalau buat adik-adik yang mau nyari sekolah kedinasan, lebih baik kenali dulu sekolah kedinasan yang akan dituju. Gitu. Ini adik-adik cenderungnya lebih kemana gitu kan, lebih ke praktek apa pemerintahan ya ke STPDN. Kalau suka yang polisi, tentara dan sebagainya ya itu ke Akmil, Akpol. Kemudian ada juga statistik kalau yang emang ingatannya kuat gitu kan, sandi negara gitu. Jadi mesti kenali dulu yang ingin dituju gitu. Jadi nanti supaya nggak salah langkah itu sih. Kalau bilang apa ya kehendak Allah lebih berperan lah gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sih garis tangan itu ya memang sudah ditentukan masing-masing sih. Dulu saya sebenarnya nggak pengen juga sih. Saya dulu daftar Akpol sama ini STPD, pengennya masuk Akpol, tapi dapatnya ya STPD Yowis lah. tapi jadi juga ya. Iya, emang udah garisnya ya. Iya, emang udah garisnya. Mas, kalau aku pengen tanya plus minusnya, nanti aku juga tanya sama Ica gitu, kayak plus minusnya. Kalau sekolah kedinasan plus minusnya, misalnya let's say kita bilang kedinasan memang tadi kan banyak ilmu terapannya dan lain sebagainya. Terus kalau biaya, kalau kedinasan tuh tetap bayar nggak sih Mas? Penasaran deh juga, nggak tahu gitu. Kalau zaman saya, ini sebenarnya gratis semua. Kalau itu semua kedinasan? Apa? Enggak. Setahu saya, kalau saya sih nggak tahu yang lain ya. Kalau di STPDN itu, ya alhamdulillah sih gratis ya. Kita laundry dicuciin semua, makan ada. Terus zaman saya dulu dapat uang saku. Oh gitu. Lumayan uang sakunya. Zaman sekolah dulu dapat uang saku. Terus ya lumayan lah buat ya beli-beli makanan jajan. Tapi kalau sekarang nggak dapat. Sekarang nggak dapat ya? Menurut saya nggak dapat. Tapi gratisnya masih Mas? Gratis masih. Gratis masih ya? Itu. Cuman uang saku doang enggak berarti ya? Parkir aja nggak gratis parkir. Kan nggak bayar parkir kan di? Oh nggak bayar parkir. Asrama. Oh iya. Oke, terus kalau dari Ica Ari gimana tuh? Plus minusnya Kalau plusnya sih kalau untuk karir sih enak ya jadinya ya. Karena kan kita di psikologi nih misalnya, di psikologi jadi HR, kita bisa udah nentuin tuh karir kita mau kemana, mau bagaimana, itu udah bisa jelas patternnya. Bareng saya lagi nih. Kayak di kedinasan kan udah pasti tuh kita maunya kemana, ntar karirnya abis ini mau jadi apa gitu, itu bisa ditentuin juga. Kalau di minusnya tuh kita stuck. Iya. Kita nggak berkembang dari secara keilmuan dan praktikal di pekerjaan. Nah itu ya udah karirnya jadi nggak berkembang sih sebenarnya. Iya, kalau misalnya kita orangnya itu tipe orang yang pengennya tuh eksperimen gitu, maksudnya
pengen nyobain nih yang ini kayak gini, tantangan baru ini A B C gitu. Terus kalau misalnya itu kan, kalau misalnya udah masuk ke psikologi terus masuk ke HR gitu misalnya ya, ya udah agak susah tuh misalnya mau pindah ke ini lain ke divisi lain gitu ya, bakal itu aja gitu jadinya. Ya, berarti kita udah dengerin itu apa tuh? Ya udah dengerin dari itu 3 sumber kita. Walaupun banyak iklan barongsai. Tapi berarti buat semuanya sih sebenarnya kalau kita rangkum semuanya nih. Berarti sebenarnya untuk zaman sekarang udah hampir mirip-mirip lah ya Mas Fahmi ya, untuk antara kedinasan atau kuliah biasa, karena satu udah nggak ada ikatan dinas lagi, jadi maksudnya nggak ada jaminan kerja walaupun tetap ada prioritas. Terus udah gitu untuk kuliahnya ya tesnya memang lumayan juga buat masuk, bisa kalau kedinasan tuh bisa sampai 5 kali tergantung dari instansinya juga ya. Ada yang 5 kali gitu, tapi mostly kebanyakan sih setahu aku emang berlapis semua sih, kebanyakan ya dinas kayak ya Akpol, Akmil dan lain sebagainya juga berkali-kali. Ada gitu kedinasan ya enaknya cuman walaupun belum ada jaminan kerja tapi biaya ditanggung masih. Ya, enaknya biayanya ditanggung. Kalau kuliah biasa ya bisa ditanggung, tapi ya harus pinter banget. Harus ngajuin, saingannya banyak, karena menurut kita kan orang Indonesia kan yang pinter juga banyak sebenarnya gitu, yang ngajuin banyak banget. Banyak banget. Dan belum tentu semua orang yang itu juga balik lagi harus hoki-hokian juga dapatnya. Nah, emang kalau sebenarnya intinya kalau yang kita bisa bandingin dari yang sebelumnya, orang yang kuliahnya beda sama kerja tuh tetap harus ada processing time-nya panjang nih buat akhirnya ke dunia kerja tuh ya jadi meraba-raba dulu gitu. Betul. Jadi banyak dulu, nggak apa ya, banyak ya kayak gua gitu, banyak baru masuk ya belajar lagi jatuhnya sebenarnya. Belajar dulu gini. Yang kepake justru ilmu-ilmu yang didapat dari luar kelas itu ya. Iya, kayak organisasi gitu, public speaking dan lain-lain gitu, yang justru di luar kelas gitu. Iya, kalau yang sama kita bisa lihat dari contohnya dari Mas Fahmi sama Ica sama Ari, ya mereka punya advantage-nya langsung siap di dunia kerja itu. Kayak Mas Fahmi apalagi gitu, sampai karena kedinasan dia udah sampai belajar keterapannya sama pengasuh. Pelatihannya, Iya, udah pelatihannya udah jelas tuh. Benar-benar bisa langsung siap gitu. Dan Ari sama Ica pun dengan masuk dunia itu langsung benar-benar udah punya basicnya juga gitu. Jadi yang dia cuman paling update tentang perkembangan cuman belajar corporate ininya doang, SOP corporate doang. Malah mereka bisa ngebongkar-bongkar SOP corporate gitu buat masalah perekrutan dan lain sebagainya. Selain itu, kalau kita misalnya kerjanya di perusahaan yang juga masih berkembang nih, terus kita pindah perusahaan lain nih. Nah ini kita bisa bawa ilmu atau pengetahuan yang ada di perusahaan sebelumnya tuh bisa kita terapin di perusahaan berikutnya gitu. Atau sebaliknya nih, kita udah di perusahaan yang sistemnya bagus, masuk perusahaan yang baru berkembang, itu jadi bisa kita terapin lagi. Jadi ya istilahnya studi kasus itu bisa dipakai kemana aja kayak gitu. Bisa ya, berarti emang benar-benar buat semuanya nih. Kayak tadi kan kita udah ngebahas bahwa kuliah tuh ya biayanya lumayan tinggi. Kita jangan sampai buang-buang kesempatan lah istilahnya. Jangan sampai menyia-nyiakan lah gini. Iya, benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jadi benar-benar kalau bisa dari SMA kan sebenarnya udah ada tuh tahap penjurusan. Apalagi tadi Mas Fahmi bilang kedinasan juga udah mulai sampai ke tingkat SMA. Itu benar-benar kalau bisa semakin cepat penjurusan ini sebenarnya semakin baik ya buat anak-anak zaman sekarang ini, harusnya semakin cepat ada penjurusan ini semakin baik supaya mereka benar-benar tahu dan mempersiapkan dirinya supaya lebih oke lagi nanti di dunia kerjanya. Oke lah kalau gitu, terima kasih kepada para narasumber kita. Terima kasih Mas Fahmi, Ica dan Mas Ari. Icanya sudah hilang. Terima kasih banyak. Icanya udah hilang ya. Lagi nonton barongsai kayaknya. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat juga buat adik-adik ya, buat yang lagi nyari kuliah atau yang bingung dunia kerja dan lain-lain, yang bingung mau pilih kedinasan atau pilih kuliah biasa, jadi makin tercerahkan, jadi tahu sekarang apa yang harus diambil. Jadi apa yang harus dilakuin, apa yang harus dipersiapkan, jadi tahu
Gitu. Oke. Sampai jumpa di satu podcast selanjutnya. Yoi. Dadah. Thank you Mas Wadi. Makasih. Dadah.